Salam, selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Tidak lupa kami juga menyampaikan selamat ulang tahun atas ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah keluarga Anda di pagi hari ini. Sebelum kita memulai segala aktivitas dalam satu hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan penopang di dalam menjalani hari ini. Firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 5. Beginilah firman-Nya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekatnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah-tengah kehidupan kita banyak sekali orang-orang yang selalu mengidolakan, bahkan terikut-ikut dengan seseorang yang dianggap berpengaruh dalam kehidupannya. Itu sebabnya di dalam penampilan kita selalu melihat ciri-ciri atau model atau tipe dari seseorang itu meniru seseorang yang dianggap berpengaruh dalam hidupnya. Firman Tuhan saat ini mau mengatakan bagaimana seseorang itu menjadi teladan di dalam tindakan. Seorang yang bernama Fernando Lugo adalah seorang Presiden Uruguay di masa periode 2008 hingga 2012. Dia dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat sederhana. Lugo yang sebelumnya berprofesi sebagai pendeta dikenal aktif membela kaum yang tertindas. Ketika dia terpilih dan dilantik menjadi presiden, Lugo menegaskan bahwa dirinya tidak akan menerima gaji sebagai presiden sebesar $4.000 US per bulan. Dan menurut dia, gaji yang dia terima merupakan hak bagi kaum miskin selama menjadi presiden. Lugo juga memilih tetap tinggal di rumahnya yang sederhana, walaupun sebenarnya ada fasilitas. Sebagaimana kita ketahui, setiap pemimpin negara mendapatkan tempat atau istana. Dan selain dia tinggal di rumahnya yang sederhana, dia juga berpenampilan, berpakaian sederhana, serta mengkonsumsi makanan yang sederhana. Sehingga tidak heran jika Lugo menjadi inspirasi bagi banyak orang di dunia ini. Dan mungkin juga di tengah-tengah kehidupan Anda. Saudara-saudari yang terkasih, selama ribuan tahun bangsa Yahudi hanya mempunyai hukum yang menerangkan mereka mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam kehidupan. Tetapi Yesus datang memperlihatkan, menunjukkan bagaimana mereka menjalani hidup sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Yesus tidak hanya memberikan suatu perintah. Yesus tidak hanya memberikan satu instruksi, tetapi juga menjadikan dirinya teladan bagi mereka. Dan salah satu bukti di dalam kehidupannya yang menjadi teladan adalah ia mau merendahkan dirinya, membasuh kaki para muridnya untuk mengajarkan sekaligus mendorong para murid-murid, bagi murid-murid
untuk saling melayani, bukan hanya menuntut untuk dilayani. Inilah satu tindakan teladan dalam tindakan kehidupan Yesus, yang tidak hanya memberikan satu perintah, yang tidak hanya memberikan satu pengajaran, tetapi pengajaran dan perintah itu dia lakukan di dalam kehidupannya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya orang-orang yang ada di sekeliling kita tidak hanya membutuhkan satu nasihat, tidak hanya membutuhkan sesuatu pelajaran, pengajaran, tetapi membutuhkan satu teladan. Seseorang yang ada di sekitar kita tidak hanya membutuhkan kata-kata hikmat yang indah, tetapi mereka lebih memerlukan tindakan yang kita lakukan yang nyata sebagai teladan. Peran apapun yang kita ambil dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, baik kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang karyawan, pengusaha, atau apapun itu, doronglah diri kita, pribadi kita, agar dapat menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi idola. Tetapi bukan sesuatu yang menjadi teladan dalam hal yang negatif. Lihat Tuhan kita Yesus, dia menjadi teladan yang positif, mau merendahkan dirinya dan mengarahkan kita juga di dalam kehidupan. Mengapa kita harus mau dan harus menjadi teladan? Karena keteladanan akan berbicara lebih keras daripada serangkaian kata-kata atau perkataan yang kita ucapkan tanpa perlu diwujudkan dalam suatu tindakan yang nyata. Karena itu, di tengah-tengah kehidupan kita, siapapun kita, sebagaimana keberadaan kita sebagai ayah, ibu, pemimpin, pekerja, mahasiswa, pelajar, buruh sekalipun, ibu rumah tangga, sudahkah selama ini di dalam kehidupan kita meneladankan, menjadikan diri kita menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, termasuk di dalam hal melayani orang lain. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita satu hari ini, di akhir pekan ini, melalui tindakan yang nyata dalam hidup kita, kita menjadi teladan bagi sesama sehingga kehidupan kita berkenan ke hadapan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.